Halo semuanya, di bagian saya pada video ini saya mau sharing salah satu software yakni dengan judul GIMP Best Photo Editing yang perlu wajib kalian install di laptop dan PC kalian. Nah, mungkin kalau kalian yang ingin mencari foto editor ya atau foto editing selain alternatif Photoshop ya gitu ya, atau mungkin misalnya seperti foto editing lainnya. Nah, ada salah satu software yang gratis banget yakni adalah GIMP. Nah, mungkin di antara kalian sudah familiar ya dengan software ini, tapi buat yang belum, kurang lebih softwarenya seperti ini ya. Ini adalah salah satu software open source alias adalah salah satu software gratis yang merupakan salah satu alternatif Photoshop. Nah, ya karena kan seperti kalian tahu ya, Photoshop itu biasanya bayar ya, meskipun memang ada ya krekannya, tapi tidak menjamin gitu ya. Daripada kalian pakai krekannya, itu kan daripada kalian kena virus, mendingan kalian pakai GIMP ya. Karena GIMP ini juga sama seperti Photoshop ya, ini fungsinya juga untuk mengedit foto, juga mendesain logo dan sebagainya ya. Nah, seperti kelas ini GIMP-nya kalau kita lihat di tampilannya baru ya, karena sebelumnya saya kenal dengan GIMP ini, dia tampilannya tidak seperti ini, tapi sekarang kurang lebih ini mirip seperti mirip seperti Adobe Photoshop yang sekarang ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk versinya ini dia sudah versi 2.10.36 ya, ini berarti sudah versi terbaru ya, dan ini baru saya update juga kan ya. Ya, jadi ini adalah versi terbaru dari GIMP ya. So, kita lihat di sini Mbak. Di sini sama lah seperti Photoshop ya, menu-menunya sama, ada file, edit ya, ada select juga, ada view, ada image, ada layer dan sebagainya. Dan di sini juga kalau kalian mungkin sudah familiar dengan Photoshop, ya kurang lebih ini sama lah seperti Photoshop ya. Jadi GIMP ini ya dia juga sama seperti ini ya untuk layoutnya. Nah, di sini untuk tools-toolsnya juga banyak ya, ada tools untuk menggeserkan, terus juga ada untuk mouse tools ya atau select tools gitu ya. Terus juga ada move tools, terus juga ada yang namanya crop tools ya. Ya pokoknya ini sama lah di Photoshop ya. Kalau kita biasanya kan mungkin ada di bagian kiri gitu ya, atau mungkin misalnya kalau kalian mau akses move tools, atau misalnya kalau kalian mau akses crop tools gitu ya, sama lah. Nah, terus di sini juga dia ada menu yang namanya zoom shift tool ya. Saya kurang tahu ini fungsi buat apa. Oh, ini mungkin sama lah seperti Photoshop. Ini kurang lebih untuk brush gitu lah seperti itu. Terus di sini juga ada set tools. Nah, contohnya kita akan mulai aja ya untuk bikin, saya akan ambil mungkin salah satu file yang kita coba ya. Saya akan ambil salah satu file, sini juga akan bisa klik new, create, open dan sebagainya. Terus di sini juga bisa sama seperti Photoshop. Kalau kalian mau bikin layer baru gitu ya, atau bikin page baru gitu ya, bisa seperti ini. Nah, sini saya akan contoh mulai kepada kalian. Nah, by the way, ya sekali lagi kalian perlu install GIMP ini ya, karena kalau kalian mungkin Photoshopnya habis gitu ya masanya gitu ya, kalian bisa install GIMP ya, karena ini kurang lebih sama lah seperti Adobe Photoshop ya. Jadi kalau kalian mau cari foto editing ya bisa juga lah menggunakan GIMP. Oke, sini saya akan ambil contohnya mungkin ini ya, foto ini aja ya. Dan sini saya tinggal klik ke sini dan ya sini nantinya akan muncul layarnya. Oke, muncul nih dulu. Nah, jadi teman-teman ya, GIMP ini adalah sebuah software yang open source ya. Jadi teman-teman gak usah perlu khawatir masanya expired ya. Karena kalau biasanya kita menggunakan Photoshop, itu dia softwarenya berbasis jenis open source teman-teman. Jadi dia berbayar gitu ya. Dia berbasis closed source ya. Dia berbayar. Nah, sedangkan kalau teman-teman menggunakan GIMP ini berbasis open source. Jadi teman-teman nggak usah perlu khawatir expired. Ini nggak ada masa aktifnya, artinya nggak akan habis, teman-teman bisa menggunakan kapanpun itu. Nah, sini coba kita convert dulu ya. Ini hanya dulu banyak nih. Gini aja, terus kita lihat ya. Nah, nih ya. Nah, sini kita bisa, misalnya teman-teman sini bisa warnai juga nih. Kita mau warnai seperti apa itu ya. Atau misalnya kalau kita undo lagi, sini kita misalnya mau move tool ya, sini kita bisa pindahin objeknya. Nah, ini sama lah seperti kalau kalian menggunakan Photoshop ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan Photoshop. Terus di sini juga kita bisa crop, misalnya kalau kalian mau ambil bagian mana yang mau teman-teman ambil juga bisa di sini bisa dipilih. Ya sama lah.
Terus juga di sini kalau kita lihat ini agak saya ya. Ini tunggu ya. Oke, sini kita bisa masukin teks ya. Misalnya sini saya masukin teks ukurannya katakanlah 72 bisa juga, terus nanti kita masukkan teks ke sini. Teman-teman tinggal pilih ini fontnya ya, kemudian saya ketik gitu misalnya di sini kita ketik ya, Candi Prambanan tuh ya, saya. Nah, Candi Prambanan di Jogja ya. Jadi ini sekarang ini bagus banget teman-teman ya, kalau kalian Photoshopnya sekarang ini habis gitu ya. Ini GIMP ini juga bagus so far. Karena saya tahu software ini dari saat saya sekolah dulu, yes, karena apa namanya software ini ya. Saya juga pernah dulu pakai Photoshop ya, cuman berbayar ya, dan itu juga males. Di gimana ya, dan saya pakai software aja. Nah ini saya bisa pindah lagi. Nah untuk teksnya tadi kita bisa pindahin ya, cuman ini saya nggak tahu cara ini lupa juga nih. Bisa kita deteksi sebenarnya sih, cuman ini nggak tahu caranya gimana ya. Oh ya, ini bisa kita gede-gede kecilin ya, terus kita bisa pindahin ke sini misalnya gitu, kecilin ya. Nah juga di sini kita bisa atur misalnya mau warnanya seperti apa, colornya di pada backgroundnya gitu. Ini background teman-teman ya. Kalian kalau kayak pilih putih, backgroundnya putih gitu ya. Nah, itulah. Terus di sini banyak di bagian view ini juga teman bisa lihat ya, banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kalian atur sendiri. Terus di bagian select juga ini di sini bisa sama ya. Meskipun mungkin di sini kita bisa juga sih ya, mungkin taruh semua menu ini di sini, karena seingat saya kalau di Photoshop itu dia bisa ya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin tahu cara mindahin semua di sini untuk GIMP ini ya, silakan aja komen di bawah ya, karena saya lupa caranya juga. Dan sini juga ada menu layer nih. Di sini bisa teman-teman masukkan layernya seperti apa, atau misalnya tambahin layernya gitu lah. Ya kurang lebih ini mirip dengan Photoshop ya. Mungkin sekarang kan kalau nggak salah Photoshop itu versi C berapa ya, CC misalnya juga. Nah jadi kalau teman ini GIMP ini juga sama seperti itu ya. Oke, di sini kita lanjut lagi. Di sini teman-teman bisa atur fontnya, maksudnya apa jenis fontnya yang akan dipakai. Oke, jadi ini GIMP ini wajib perlu kalian install ya sebagai alternatif Photoshop ya, karena ini dia free ya, sekali lagi free, dan teman-teman nggak usah khawatir takut masanya habis itu ya atau berbayar. Nggak, ini karena jenisnya open source ya, beda dengan Photoshop yang jenisnya itu closed source. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan software ini ya, karena dia memang bisa menggunakannya bebas sampai kapan ya. Jadi silakan nanti diinstal. Oke, baiklah, demikian yang saya bisa sharing terkait GIMP ini ya. Ini sekarang ini bagus banget ya sebagai alternatif Photoshop ya, yang juga kalau kalian belajar pemula gitu ya, misalnya mau foto editing namun nggak sanggup beli Adobe Photoshop ya, teman-teman juga bisa install nih GIMP ya. Oke, demikian yang saya bisa sharing. Kalau dia mohon maaf jika ada salah kekurangan. Kalau teman-teman suka pada video ini, bantu aja ya dan cara like dan juga subscribe. Okay, so thank you for watching the video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.